Aja ya, buat orang Dumai ke Malaysia tuh udah kayak ke rumah kedua. Belanja di mall, enak banget. Mallnya bersih, adem, toiletnya wangi, makanan halal. Yakin gue bakalan dibenci banyak orang for saying this, but it has to stop. Tolong stop sebut KL, guys. Negara modern, kota penuh dengan gedung tinggi, tapi kok Malaysia tetap terasa nyaman dan rapi. Sekilas terlihat seperti kota besar biasa, tapi ternyata ada hal yang bikin Malaysia beda. Oh hai, halo, hai semuanya. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi ya bersama Sari di channel ini. Sari doakan dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan ya, dipermudahkan segala urusannya. Selamat bercuti juga buat kalian ya. Sekarang ini mau menyambut Hari Malaysia juga tanggal 16 September ya. Mesti ya sudah ada plan ya nak bercuti pergi mana. Biasanya juga kalau di sekitaran bandar ini ataupun Kuala Lumpur, diorang akan memilih pergi balik ke kampung kan, disebabkan cuti berapa hari? 4 hari lah ya, start daripada Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa. Wow, enaknya di Malaysia ni ya, banyak cuti ya. Kita tahu kan kalau di Malaysia ini banyak orang-orang melancong pergi sini berwisata, termasuk daripada orang-orang Indonesia. Juga saya katakan ya, lebih ramai orang-orang Indonesia terutamanya itu memilih ke luar negara termasuk ke Malaysia daripada jalan-jalan ataupun bercuti di dalam negara Indonesia sendiri. Kira korang tahu tak sebabnya apa? Ada banyak faktor lah ya, di antaranya tiket penerbangan lebih murah ke luar negara, ke Malaysia. Nah, yang kedua ya, wisata di sini tuh banyak yang gratis, bebas pungli, tak ada pungutan liar kan. Oke teman-teman, kita tonton dulu lah ya beberapa video ini. So pastikan tonton video ini sampai akhir. Alasan kenapa orang Dumai lebih senang ke luar negeri ketimbang jalan-jalan di Indonesia. Kalau ada punya teman orang dari luar Provinsi Riau, pasti mereka ngiranya orang Riau itu kaya-kaya. Karena apa? Jalan-jalannya aja langsung ke luar negeri. Tapi mereka nggak tahu kalau Dumai itu deket banget sama negara tetangga. Dan ke luar negeri itu sesuatu yang wah banget. Padahal kita ke sana nggak perlu pakai visa dan siapin duit yang banyak. Kalau kamu tinggal di Dumai, naik ferry dari pelabuhan Dumai cuma 2 jam aja udah nyampe ke Malaka. Kayak naik travel ke Pekanbaru, tapi ini nyebrang negara. Makanya jangan heran kalau di pelabuhan Dumai itu rame banget tiap minggu. Ada yang mau liburan, belanja, bahkan sekedar nengokin saudara. Karena jujur aja ya, buat orang Dumai ke Malaysia tuh udah kayak ke rumah kedua. Dan bukan cuma buat gaya-gayaan. Faktanya banyak barang di Malaysia yang justru lebih murah. Skincare original bisa hemat ratusan ribu, elektronik, snack, makanan bayi, bahkan obat-obatan. Semuanya banyak yang ambil dari sana. Kalau mau belanja di mall, enak banget. Mallnya bersih, adem, toiletnya wangi, makanan halal pun gampang. Menunya nggak asing-asing, mirip banget sama masakan kampung halaman. Tapi yang paling menarik buat aku, banyak juga warga Dumai yang ke Malaysia bukan cuma buat liburan aja, tapi sekalian medical check up, kontrol bulanan, bahkan ada yang bayi tabung di sana. Katanya alatnya lebih lengkap, pelayanannya cepat, dan biayanya nggak semahal rumah sakit di kota besar Indonesia. Terus masalah bahasa, nggak ada drama. Logat Melayu Dumai itu udah kayak saudaraan sama logat Malaysia. 11-12, bro sama petugas imigrasi pun biasa kayak ngobrol sama orang sekampung, ya nggak? Dan kalau kamu punya saudara kerja di Malaysia, which is banyak banget orang Dumai yang punya, ya udah kesana tuh bener-bener kayak pulang kampung. Gal numpang, jalan-jalan, belanja, pulang bawa oleh-oleh. Bahkan banyak juga yang sekalian bawa titipan barang Malaysia untuk dijual lagi di Dumai. Modal liburan, hasilnya jadi cuan. Enak banget kan? Dan enaknya lagi, karena Malaysia tuh deket, perlu cuti panjang atau budget besar. Kadang ada yang berangkat Sabtu pagi, Minggu sore udah balik lagi. Rasanya puas banget. Healing ke luar negeri. Jadi, kalau kamu orang Dumai dan belum pernah nyebrang ke Malaysia, bisa jadi kamu belum nyobain salah satu privilege paling gampang yang orang kota lain cuma bisa iri. Oke.
teman-teman, itu tadi beberapa alasan yang diceritakan kakak ini. Dumai itu dekat Riau, jadi dekat katanya pergi ke Melaka. Lain kalau pergi jalan-jalan saja itu kan tak perlulah gunakan visa ya kan. Di sini juga banyak barang-barang yang murah, tiket lebih murah dibandingkan ke kota-kota Indonesia lainnya ya. Oke, so tadi dikatakannya makanan pun enak-enak di sini dan senang menjumpai makanan yang halal. Nah, itulah salah satu kenapa orang suka ke Malaysia ini. Rasa makanan pun kurang lebih je kan. Kita masih makan nasi, masih makan yang sambal-sambal, betul tak? Banyak juga yang kesini itu memang untuk beli-beli barang ya. Itulah pun saya pelik kan. Padahal ringgit itu lebih mahal dibandingkan, maksudnya lebih tinggi nilainya daripada rupiah. Tapi barang-barang yang branded, original itu lebih murah di Malaysia daripada di Indonesia. Kira-kira kurang tahu alasannya apa? Mungkin biaya pajaknya itu teks lebih mahal di Indonesia lah kot. Mungkin lah ya. Nah, itu sebabnya banyak orang kesini mau dulu-dulu ya. Kalau dulu-dulu banyak yang belanja handphone pergi sini, barang-barang elektronik. Tapi sekarang disebabkan di Indonesia sudah dibatasi oleh biaya cukai ya. Tak boleh lah, kena terbatas juga beli-beli barang di Malaysia gitu. Tasi, orang tak mau beli di sana, beli semuanya di Malaysia. Nah, itu dulu-dulu macam itu. Saya tengok bawah daripada Malaysia handphone ya. Wow, untuk dibelikan kepada saudara-saudara, tapi sekarang susah disebabkan teksnya itu nanti di biaya cukai di Indonesia, custom di Indonesia itu mahal ya. Jadi ya terpaksa juga beli di sana walaupun mahal. Tapi kalau beli sikit-sikit, bolehlah. Oke. Oke, nah di sini ada beberapa gambar yang kita akan bacakan ya. Kalau nggak ke Malaysia nggak bakal tahu katanya. KLCC itu cakep banget dan itu menara kembar tertinggi di dunia. Nasi kandar ada di mana-mana, porsinya gede banget. Makan sekali dijamin kenyang abis. Nah, banyak ya gambar-gambarnya. Asam pedas daging tetel ini aslinya daripada Melaka, tapi bener cocok banget sama seleraku. Nah, rata-rata memang ngam lah kan. Merdeka 118 di KL ini kedua tertinggi di dunia. Keren banget. KL mendonya. Kayak emang bener Malaysia tuh surganya makanan. Kalau di Melaka lo bisa nemu banyak bangunan klasik sama bersejarah. Oke, nah banyaklah sebenarnya gambar-gambar yang lainnya saya tengok. Abang ini katanya kalau dia tak datang ke Malaysia dia tak akan tahu hal-hal ini. Sudah datang ke sini, so jadilah tahu. Gitu ya. Oke, terima kasih buat teman-teman Indonesia yang review positif terhadap Malaysia ya. Nah, memang itulah ya yang ada di Malaysia ini. Dan itu kenapa juga orang-orang yang sudah kesini pikiran itu sudah terbuka ya. Sudah bukan di dalam tempurung lagi. Dulu sebelumnya di sana barulah kita pikir, Malaysia sama aja. Tak ada apa-apanya. Tapi setelah sudah sampai, wow. What? Shock, terkejut, kaget. Yakin gue bakalan dibenci banyak orang for saying this, but it has to stop. Tolong stop sebut KL, guys. KL. Guys, Setuju, it's betul. KL, bukan KL. KL. Bentar, pasti ada yang bilang, kita kan orang Indonesia, jadi kita sebutnya KL. Enggak, itu pun salah. Betul. Kalau orang Indonesia sebutnya KL. KL. Ki itu abjad dari mana tuh Ki? Oke. QL Memang ya, setiap saya reaction kan orang Indonesia yang datang ke Kuala Lumpur, ke KL ya, bukan KL, memang mereka akan cakap first time di KL. Bukan KL, KL. Ki. Padahal kalau di Indonesia taklah, kita panggil K itu K. Patutnya KL, tapi mereka katakan KL. Saya tengok lagi baru-baru ini, saya pun ada kawan saya pergi ke sini, dia cakap KL. Saya ada tegur juga lah, saya bagi tahu lah KL ya, KL. Gitu. Oke, nah mungkin abang ini sudah tahu lah ya kan.
baik saya tengok juga orang-orang yang atasan pun panggil KL juga. Dari mana kata-kata itu berasal ya? Kalau Indonesia seharusnya KL, betul-betul. Alah dibenci ya, mungkin orang-orang baru perasan je. Oke, tapi tak boleh dibenci ya bang ini, karena dia bagi tahu yang benar ya teman-teman semuanya. Harap paham ya, oke? So mari kita lanjut lagi. Negara modern, kota penuh dengan gedung tinggi, tapi kok Malaysia tetap terasa nyaman dan rapi. Sekilas terlihat seperti kota besar biasa, tapi ternyata ada hal yang bikin Malaysia beda. Di tengah kota, masih ada ruang hijau seperti taman di KLCC dan taman yang lainnya lagi. Taman yang luas, gratis, terbuka untuk semua orang. Ada jogging track buat olahraga, air mancur menari sebagai hiburan, sampai playground anak untuk keluarga. Dan semua fasilitas ini tuh disediakan gratis oleh negara, biar setiap orang bisa menikmati tanpa keluar biaya. Hal sederhana, tapi buat kota tuh terasa lebih nyaman. Yang bikin aku kagum, dari beberapa stasiun MRT, kamu bisa langsung masuk ke mall atau taman kota tanpa perlu kemanasan di jalan. Hal kecil, tapi ya buat hidup sehari-hari jauh lebih mudah. Dan yang bikin salut, negara ini tuh nggak lupa sama rakyatnya. Ada program makanan percuma untuk sekolah dan anak-anak dari keluarga yang kurang mampu. Ada bantuan biaya pendidikan untuk pelajar yang layak. Bahkan warga emas pun masih dapat bantuan bulanan sekitar RM600. Penghargaan kecil untuk generasi yang sudah berjuang. Sebab inilah aku rasa negara ini bukan cuma modern, tapi juga penuh dengan kepedulian. Kalau korang sendiri, apa yang buat korang rasa bangga dan sayang dengan negara ini? Cerita dekat komen ya. Negara dengan mayoritas muslim, tapi kok bisa ada kasino? Yuk, aku ceritain ke kamu. Pertanyaan ini mungkin sering muncul di benak siapa saja yang datang ke Genting Highland Malaysia. Kawasan yang berdiri dengan ketinggian hampir 1.800 meter ini gak cuma punya hotel, taman hiburan, dan pusat belanja, tapi juga menyimpan sesuatu yang unik, yaitu satu-satunya kasino yang legal di Malaysia. Disinilah berdiri patung Tan Sri Lim Gotong, sosok yang merintis Genting Highland. Beliau berhasil meyakinkan Perdana Menteri pada saat itu, Tunku Abdul Rahman, bahwa kasino bisa jadi motor pariwisata yang bergerak di perekonomian negara. Akhirnya, pada tahun 1969, pemerintah memberikan izin operasi dengan aturan yang sangat ketat, yaitu hanya boleh dimasuki oleh turis asing dan bukan warga negara Malaysia serta yang bukan beragama muslim, dan harus diawasi penuh oleh negara. Memang pemerintah mengambil pajak dari kasino, tapi uang itu dipisahkan secara khusus. Tujuannya jelas untuk menjaga prinsip agama, supaya dana dari kasino enggak dipakai untuk program umat muslim seperti subsidi sembako, pendidikan Islam, zakat, atau bantuan sosial. Sebaliknya, pajak ini diarahkan untuk sektor umum netral seperti pembangunan infrastruktur, jalan, bandara, transportasi publik, atau pengembangan pariwisata. Dan yang bikin hebat, semua ini tuh juga berkat rakyat Malaysia yang ramah, disiplin, bangga dengan negaranya. Mereka bukan cuma jaga identitas, tapi juga berhasil bikin tamu dari seluruh dunia merasa nyaman dan ingin balik lagi. Malaysia nggak cuma indah tempatnya, tapi juga luar biasa orang-orangnya. Dan jangan salah, Genting Highland bukan cuma soal kasino. Tempat ini pernah mecahin rekor dengan lebih dari 22 juta pengunjung hanya dalam setahun. Ini menjadi salah satu destinasi tersibuk di Malaysia. Kalian udah ada yang pernah kesini? Share yuk pengalaman kalian di komen. Oke teman-teman, nah kita bahas satu-satu ya. Tadi video yang pertama katanya walaupun di Kuala Lumpur itu kita tahu kan kota besar, metropolitan ya. Di sana banyak infrastruktur, contohnya MRT, LRT, monorail, gedung-gedung tinggi ya, sampai menara-menara pencakar langit di sana itu banyak. Tapi di sini poinnya di Kuala Lumpur itu masih terdapat taman-taman ya. Kita tengok juga banyak pokok-pokok di sana, bukan gersang ya, memang sudah diatur sebaik mungkin. Dan itu kenapa juga salah satu orang Indonesia kenapa suka ke sini itu adalah banyak tempat wisata ya. Walaupun kalian jalan saja di sekitar Kuala Lumpur itu, nah boleh kalian pergi ke mana-mana tempat yang bagus di sana. Dan yang paling bagusnya lagi ya gratis ya, percuma. Nah jadi orang menikmatinya itu lebih lah. Wow, karena di sini tuh boleh kalian ada swimming pool kan dekat taman KLCC, bawa anak-anak. Jadi orang rasa di sini tuh sangat selesa. Oke, so tadi video kedua katanya negara muslim kok bisa ada kasino. Nah, tempatnya di Genting Highland. Perlu digarisbawahi tadi katanya cukai-cukai itu bukan dikasih kepada ya contohnya zakat, contohnya hal-hal yang untuk muslim ya teman-teman. Nah, tadi itu videonya sudah menjelaskan. Mungkin kalau kurang jelas kalian juga boleh ceritakan ataupun buat pernyataan di ruang komen di bawah. Dan yang pastinya lagi kalau mau masuk ke sini itu warga negara Malaysia yang muslim tidak dibenarkan masuk, karena mau masuk ke dalam itu kita harus dicek
identitas kita. Nah, terkadang kalau kita nampak, contohnya saya pernah mau masuk ya, mau tengok-tengok saja, sebab kan saya kecil-kecil kan. Mungkin dia pikir saya belum cukup umur. Belum sampai 18 tahun tidak dibenarkan masuk. Dia minta identitas saya bagi, saya udah umur 20 lebih ketika itu. Jadi dipersilahkan masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Salam. semuanya teman-teman, apa kabar? Hari ini kita mau trip ke Malaysia dan saya bakalan share itinerary-nya kita 3 hari 2 malam di Malaysia. Untuk hari pertama ini kita ambil flight malam, jadi nanti bakal langsung istirahat di hotel dan explore ke esokan harinya. Jadi video ini cocok banget buat kamu yang mau traveling ke Malaysia tapi punya waktu terbatas ya, alias nggak usah cuti-cuti, jadi bisa ambil di weekend. Oh. Jadi berangkat Jumat malam dan pulang lagi nanti Minggu malam. Singkat ya, 3 Kita bakal hari menginap di aja. Bukit Bintang dan untuk transportasi dari airport ke Bukit Bintang ini kita pilih pakai Grab Car karena sudah malam juga ya, jam 11 malam kita order Grab aja. Untuk biaya Grab dari bandara ke Bukit Bintang itu kita kena 76 ringgit dan kalau dirupiahkan itu sekitar 275 ribu rupiah. Dan itu kita bayarnya pakai cash ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau hemat itu bisa naik bis, turunnya di KL Sentral itu biayanya hanya sekitar 15 ringgit Malaysia. Untuk hari pertama ini kita nggak ngapa-ngapain, jadi langsung istirahat aja di hotel ya. By the way, ini kita menginap di Sleeping Lion daerah Bukit Bintang ya. Untuk reviewnya sudah kita upload. Untuk hari kedua ini kita langsung mau ke Genting pagi-pagi dan dari hotel Terus menuju pergi KL Genting. Sentral itu kita menggunakan Grab. Untuk biayanya hanya 11 ringgit Malaysia. Jadi dari Bukit Bintang tuh nggak ada bis yang langsung ke Genting ya. Bisnya tuh adanya di KL Sentral atau Pudu Sentral. Tapi kita memilih naik dari KL Sentral ya. Dan itu kita ambil pemberangkatan yang paling pagi sekitar jam 8 pagi. Dan itu tiketnya udah kita beli semua online. Jadi bisa kita siapkan dari jauh-jauh hari. Untuk belinya di mana teman-teman tinggal install aja aplikasi EasyBook dan kita semua beli tiketnya di situ. Untuk harga tiketnya dari KL Sentral ke Genting itu harganya 77.000 dalam bentuk rupiah ya. Itu udah pulang pergi. Oh, murah ya, Untuk waktu 77.000. tempuh dari KL Sentral ke Genting itu memakan waktu hanya 1 jam aja. Dan sesampainya di Genting kita langsung naik cable car. Untuk tiketnya kita beli online juga, kita beli lewat Traveloka dan itu lagi ada promo. Tiket pulang pergi untuk cable car biasa itu hanya Rp65.000 per orang dan itu udah pulang pergi ya. Wisata Genting ini wajib banget teman-teman masukin ke dalam itinerary karena experience naik cable car dengan view seindah ini tuh di mana lagi ya, kita dapetin dengan harga Rp65.000 Murah aja ya. pulang pergi. Jadi harganya sangat affordable dan view-nya maksimal banget. Selanjutnya kalau udah nyampe ini kita mau ngapain sih? Jadi teman-teman bisa shopping atau kulineran di Sky Avenue atau juga masuk ke taman bermainnya ya. Ada yang indoor dan juga ada yang outdoor. Pagi-pagi sekali, kurang ramai orang ya. Masih Nah, pagi. selanjutnya sebelum pulang teman-teman juga bisa belanja oleh-oleh di sini. Ada jual coklat Ini yang juga. di dalam. Untuk harganya mulai dari Rp4 ya. Ini per 50 gram ya, teman-teman. Jadi boleh di mix. Yang ini mah enggak. Selanjutnya ada lagi satu tempat yang nggak boleh teman-teman lewatin kalau ke Genting, yaitu mampir ke Genting Premium Outlet. Jadi di sini adalah surganya tempat belanja buat para wanita terutama. Jadi katanya di sini tuh diskonnya lumayan banget ya dibandingkan harga yang ada di Indonesia. Dan sebelum pulang ini kita mampir dulu ke food court yang ada di Genting Premium Outlet. Jadi ini kita mampir beli nasi biryani, satu porsinya itu sekitar Rp50.000, masih terjangkau, udah sama lauknya juga. Untuk pembayaran itu bisa menggunakan kartu atau juga cash. Udah puas explore Genting, ini saatnya kita balik lagi ke KL Sentral dan kita akan melanjutkan perjalanan kita langsung ke Batu Caps. Untuk menuju ke Batu Caps kita menggunakan transportasi KTM, itu tiketnya harganya cuma Rp10.000 ya kalau dirupiahin, atau kalau dalam bentuk ringgitnya itu Rp2.
3 sen. Dan untuk waktu tempuhnya sekitar setengah jam sampai 40 menit aja untuk ke Batu Caps dari KL Sentral. Dari stasiun Batu Caps ke Batu Caps itu cuma jalan kaki sekitar 5 menit, jadi nggak ada biaya lagi dan ini masuknya gratis ya teman-teman. Di sini kita bisa menikmati pemandangan alam dengan ada patung setinggi 42 meter dan kita juga bisa menaiki anak tangga ya masuk ke guanya. Anak tangganya cuma lumayan banget, sekitar 272 anak tangga. Setelah puas explore Batu Caps, kita menuju ke hotel menggunakan Grab lagi. Tarifnya yaitu Rp26 dari pintu masuk Batu Caps ke hotel kita di Bukit Bintang. Sesampainya di hotel, kita mau explore area hotelnya, berenang-berenang sore dulu sambil menikmati sunset di Malaysia. Masih di hari kedua ini malamnya kita explore daerah Bukit Bintang. Jadi enaknya menginap di sini tuh tinggal jalan kaki aja udah nyampe ke tempat-tempat ikonik yang ada di Bukit Bintang. Jadi di Bukit Bintang ini kita bisa makan di Alor Street, belanja di Pavilion, belanja di Fahrenheit. Banyak banget deh teman-teman yang bisa dieksplor di sini hanya dengan jalan kaki. Jadi hemat budget kan. Next, untuk menutup di hari kedua ini kita belanja oleh-oleh di outletnya Berils yang ada di Fahrenheit Bukit Bintang. Jadi oleh-oleh ini tuh jangan sampai kelewat ya teman-teman karena coklat Berils tuh enak banget. Untuk hari ketiga ini kita mulai dengan sarapan dengan kedai yang ada di samping hotel. Ini halal dan harganya terjangkau banget teman-teman. Nasi gorengannya aja cuma Rp20.000 aja. Selanjutnya kita mau ke KLCC menggunakan bis Go KL ini. Untuk tarifnya yaitu Rp1 aja. Pembayarannya bisa menggunakan debit contactless. Jadi bisnya nggak nerima cash ya teman-teman. Siapin aja kartu debit yang ada contactlessnya. Sesampainya di KLCC kita bisa menikmati wisata gratis yang ada di sini. Salah satunya adalah KLCC Park ini ya teman-teman. Jadi turun dari bus tinggal jalan kaki aja. Nah, selanjutnya kita bisa masuk ke Surya KLCC Mall untuk belanja oleh-oleh atau sekedar kulineran aja. Oke, ini sorenya kita langsung ke bandara menggunakan Grab lagi. Tarifnya Rp74 Malaysia, itu udah termasuk tolnya juga ya. Walaupun flight kita di jam 8 malam, tapi ini kita udah nyampe dari jam 5 sore ya, biar bisa explore KLA 2. Karena di sini juga banyak tempat belanja, tempat kulineran yang bisa kita cobain. Nah, jadi gimana teman-teman, walaupun singkat, ini tripnya seru banget karena banyak tempat-tempat wisata yang bisa kita kunjungin. Dan ini tuh hemat banget karena wisata yang kita kunjungin itu semuanya gratis. Jadi kita hanya menyiapkan dana untuk transportasi dan akomodasi dan juga untuk makan. Kalau misalkan untuk oleh-oleh, itu tergantung dari budget teman-teman sendiri ya. Oke, terima kasih sudah menonton video kita sampai akhir. Buat teman-teman yang mau review lengkap tentang hotelnya, tentang cara naik Grab, atau cara ke Batu Caps, itu semuanya udah kita upload di video sebelumnya. Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, nah cukup padat ya, cepat-cepat macam karena 3 hari 2 malam saja mereka datang ke sini. Jadi mungkin hari Jumat mereka pergi, Sabtu, Minggu mereka boleh jalan-jalan di sini. Pulangnya mungkin hari Ahad, hari Minggu malam.
Jadi cepat-cepat lah ya, tak perlu. Jadi tak perlu ambil cuti. Mereka weekend saja di sini, boleh pergi teman-teman. Nah, mungkin ini adalah video bermanfaat untuk teman-teman di Indonesia yang mau datang ke Malaysia. Kalian boleh tonton video ini, kalian boleh ikut. Oke, so segitu aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. See you on my next video. Bye.